Halo, kali ini saya mau unboxing iPhone yang katanya sih jaringannya permanen atau whitelist, bukan bea cukai. Sebelumnya saya sudah pernah belanja di toko ini, yaitu iPhone XR ini guys. Sudah jadi daily driver saya selama 7 bulan terakhir. Dan ini whitelist juga, karena kalau dicek di bea cukai emailnya tidak terdaftar. Mari kita unboxing. Terima kasih untuk kesabaran kalian menghadapi iklan yang kadang bisa muncul sesuka hati ketika menonton video di channel ini. Semoga kita semua sehat selalu, rezekinya dilancarkan, dan semua urusan dimudahkan. Amin. Jadi ini dia iPhone 11 warna purple atau ungu. Langsung saja kita cek unitnya. Secara fisik ini mulus banget, mengingat umurnya sudah 5-6 tahun lebih. Bisa dibilang kondisi fisiknya masih di atas 90%. Kita hidupkan dulu. Wah, sayangnya sudah di iOS 26 ini guys. SIM tray-nya ini ori guys, ada cetakan emailnya. Nanti kita cek di mengenai, kemungkinan besar housingnya ini juga masih ori. Di mengenai ada notif battery service, kondisinya 69%, dan ini memang dari awal sudah diberitahu sellernya. Di sini terbaca iPhone 11 dengan model number ZPA atau Hong Kong dan sekitarnya. Kapasitas 128 GB, bukan SIM lock, dan email HP-nya sama seperti di SIM tray. Pada bagian layar bisa kalian lihat true tone-nya on, tingkat kecerahannya oke, di warna hitam dan putih tidak ada cacat, sensitivitas sentuhannya baik, tapi ini LCD nggak ori guys. Face ID juga on. Pada bagian kamera juga normal, tidak ada yang aneh-aneh. Di sini saya merekam menggunakan iPhone 11 iBox. Nanti kita compare sampai ke dalamannya guys. Karena ini diklaim whitelist oleh sellernya, jadi kalau dicek di situs bea cukai kayaknya tidak terdaftar guys. Karena pemutihan itu diselenggarakan oleh Kemenprint di tahun 2020. Jadi si email ini harusnya tetap tercatat di database-nya CEIR. Untuk mengeceknya kita bisa pakai jasa cek cair guys. Ada banyak di luaran sana, seperti cairku.com. Bahkan di sini juga bisa unbox email 3 bulanan. Kalau saya biasanya ke situs cekcair.com. Tampilannya seperti ini. Biayanya Rp5.000 untuk satu email. Oh iya, di cairku juga sama guys, 5.000 juga. Saya login dulu, ternyata saldonya 0. Jadi saya top up dulu Rp10.000. Kita balik ke menu, ke pilihan cek status, kita input emailnya. Dan dalam hitungan detik hasilnya sudah keluar. Bisa kalian baca, status email iPhone 11 ini adalah registered, artinya email ini terdaftar resmi di database CEIR. Jika email kalian dalam masa unlock 3 bulanan, yang keluar statusnya roamer. Dan jika statusnya unknown, berarti email kalian terblokir. Menurut kalian, perlu nggak pembahasan tersendiri tentang cek cair ini? Coba komen di kolom komentar, nanti kita hitung berapa banyak orang yang butuh info ini. Nah guys, kalau dilihat begini tidak ada bedanya ya, karena sama-sama iPhone asli. Yang satu dijual resmi di Indo, yang satunya dijual di Hong Kong lalu dibawa ke Indonesia. Tapi setelah diperhatikan ada bedanya guys, yaitu pada LCD-nya. Yang iBox kalau di kamera putihnya kemerah-merahan atau pink gitu guys. Dilihat dari mata telanjang sih lebih ke kuning-kuningan. Sedangkan yang whitelist di sebelah kanan ini putihnya ke biru-biruan. Dari bezel terlihat yang iBox sedikit lebih tipis. Dan untuk kerapatan pixelnya yang iBox terlihat lebih tajam. Yang whitelist ini sudah ganti LCD. Ayo kita bongkar. Nah guys, langsung ketahuan ya. Ayo kita lepaskan dulu.
Di bagian atas ada stiker seperti ini, jelas-jelas bukan LCD ori dari Apple. Nah, kalau yang ini modul Face ID dan buzzer atas ya, jadi harusnya ori. Nah, di sini juga kelihatan fleksibelnya tipis dan ada tulisan spidol pula. Terus kenapa tidak terdeteksi di sistem? Jawabannya ada di sini. Mereka melakukan pemindahan chip LCD lama ke LCD ini. Apalagi ini ada stiker merek. Ayo kita bongkar yang iBox. Pada dua fleksibel ini kesan orinya kuat guys. Dia solid, tebal dan kaku. Di konektornya pun ada barcode. Chipnya terpasang dengan presisi dan tidak terlihat ada celah. Seandainya nggak ada merek Mito ini, Mito apa Mitu ya, pasti sulit dibedakan guys. Bukan berarti tidak bisa ya. Nah, bisa kalian lihat di konektor tidak ada barcode. Dan kualitas pin LCD KW tentu beda dengan yang ori. Selanjutnya kalau dari ketebalan lebih tipis yang ori guys. Namun bobotnya tetap lebih berat yang ori. Kalau dari depan karena ini sama-sama IPS jadi tidak terlalu terlihat ada bedanya kecuali dari bezelnya. Untuk spare part lainnya selain LCD kelihatannya masih orian semua guys. Tidak ditemukan adanya jumperan atau bekas servisan. Kaleng-kaleng pelindung baut masih lengkap dan semuanya terlihat normal. Unit ini akan dipakai istri saya dulu guys. Jadi sampai jumpa beberapa bulan lagi. Dadah. Nah guys, 3 bulan sudah berlalu dan baterai health masih di 69%. Terbukti ini baterai ori guys. Kalau baterai KW sebulan aja bisa turun. Faktor lainnya ya karena pemakaian istri saya masih seperti manusia normal, sekitar 6-8 jam per hari. Tapi baterai health itu nggak bohong. Untuk SOT 7 jam aja bisa menghabiskan sampai 180% guys. Berarti dalam sehari harus 2 kali isi sampai penuh. Bahkan di sini mengejar SOT 6 jam bisa habis 182%. Ternyata yang banyak ngabisin itu TikTok dan kamera guys. Walau istri saya nggak pernah mengeluh, saya tetap ganti baterainya. Kebetulan kapan hari nonton video Bang Ades yang ini. Sebetulnya pengen CO yang HC guys, atau high capacity, tapi waktu itu lagi kosong. Akhirnya saya check out yang plug and play. Bedanya apa? Selain dari kapasitasnya, katanya yang HC itu tidak ada notif part tidak dikenal. Jadi nanti statusnya gantian ori atau bekas. Let's go. Pertama kita buka baut bawahnya. Ngambilnya pakai pinset guys, biar kelihatan kayak teknisi beneran guys. Hehehe. Kemudian kita pakai alat ini sampai LCD-nya ngangkat sedikit. Jangan dibablasin ya, bisa putus nanti fleksibel LCD-nya. Jadi untuk menentukan di mana fleksibel LCD-nya, kalian bisa cari slot SIM tray-nya. Nah, berarti di bagian sebelah sini ada mainboard atau motherboard-nya. Dan pada bagian sisi sebelahnya adalah baterai. Fleksibel LCD-nya biasanya ada di bagian ini guys. Jadi membukanya nanti ke arah sini juga. Lanjut kita masukkan sesuatu yang tipis ke celah yang ada. Masukinnya jangan dalam-dalam ya. Setelah itu baru kita ungkit sekelilingnya dan selesai. Mudah bukan? Tidak semudah itu guys. Pengalaman saya buka iPhone iBox, bagian dalam frame housing ini pasti pakai lem. Tidak semudah ketika membuka LCD iPhone Inter. Kemudian kita lepaskan LCD-nya, taruh di tempat aman. Lanjut kita lepaskan konektor baterainya. Nah, karena ini baterai ori, sudah pasti bagian belakang ini lemnya pasti rapat. Jadi saya pakai ini untuk melepas lemnya. Cairan khusus katanya guys. Kalau dari baunya persis cairan thinner. Ada. Untuk membuka baterai jangan gunakan benda tajam ya. Baterai bisa luka, keluar percikan api, bahkan terbakar.
Pada case ini saya mencungkilnya dari atas. Kalau dari samping agak rawan. Ada fleksibel yang dipakai banyak sensor di area sini, seperti wireless charger, NFC, Face ID, dan kamera depan. Boleh aja, tapi hati-hati. Kalau bagian bawah bagaimana? Nah, ini sebenarnya paling mudah guys. Tapi di sini ada chip baterai. Karena saya tidak ingin bagian ini rusak, jadi saya nggak lewat sini. Kalau dirasa kurang, kita tambahin lagi cairan khusus yang saya curiga ini thinner. Kalian bisa pakai bekas pelapis temper glass ini, karena dia tipis dan lumayan kaku. Kalau belum mempan juga, kita tambahin lagi cairan khusus yang saya yakin ini thinner guys. Nah, sudah ada celah untuk masuk satu jari. Sekarang saya akan melakukan tindakan kekerasan, jadi kejadiannya nggak boleh masuk kamera. Nah, kita langsung pada bagian udah terlepas saja ya. Jadi bagian bawah ini akan saya gunakan untuk konten yang lain. Ini dia paket dari Brother Part. Saya nggak di endorse merek ini, murni karena nonton kontennya Bang Ades. Sebelumnya kalau kalian notice di part 2 iPhone 11 yang iBox saya ganti dengan baterai Cortex. Harganya 2 kali lipat dengan mAh yang lebih besar. Nanti kita bandingkan sekilas ketahanannya. Mari kita unboxing. Di dalamnya ada kartu garansi. Dan ini buzzer atau speaker atas iPhone 11, bukan bagian dari baterai. Oke. Ini dia baterainya, ada tulisan baterai iPhone 11. Kita cek isinya. Udah nggak ada lagi, cuma ini guys. Terbungkus rapi. Packingannya ini meyakinkan sih, untuk video yang Cortex sayangnya terhapus. Bismillah, kita buka dan keluarkan. Jadi dalamnya seperti ini, sudah terpasang lem juga. Ayo kita coba dulu. Baterainya normal. Keluar notif komponen tak dikenal. Nanti kita cek ke TrueTools. Untuk baterai health terbaca 100% ya guys ya. Layarnya masih normal. True tone on. Kamera depan belakang oke. Langsung saja kita eksekusi. Pertama kita bersihkan sisa lem pada bagian belakang ini guys. Kemudian plastik pelindung baterai harus dilepas, jangan sampai ketinggalan. Kita pasang baterainya. Selanjutnya kita pasang LCD. Dan jangan lupa kasih lem di bagian frame housing. Dan terakhir kita pasang baut bawahnya. Saya coba cek NFC dan kelihatannya aman. Ayo kita ke TrueTools. Di TrueTools terbaca iPhone 11 warna purple atau ungu, kapasitas 128GB, sudah di iOS 26.1, yang lainnya aman, produksi di bulan Mei 2020. Jadi wajar kena pemutihan ya. Dan ini nih yang penting, siklusnya jadi 0, BH-nya jadi 100%. Nah, jadi kalian jangan senang dulu kalau beli iPhone Inter, BH di TrueTools dicek hasilnya seperti ini ya. Tapi bang, kalau di iPhone saya nggak ada notifnya. Iya, karena mereka pindahkan juga chip baterai yang lama ke baterai yang baru. Dan satu lagi guys, walau nggak pindah chip, ternyata si TrueTools tetap baca serial number yang lama. Wah, bodoh juga ya si TrueTools. Untuk LCD terbaca seperti ini, tanda tanya panjang. Ini terjadi karena chip LCD lama nggak dipindah ke LCD yang baru. Nah, jadi setelah beberapa hari pemakaian, emang terasa guys bedanya. SOT sekarang tembus di 6 jam. Ini wajar untuk 3100 mAh.
Bagaimana dengan Cortec? 3.500 mAh-nya nggak bohong guys. SOT tembus 7 jam dengan imbalan harga yang 2 kali lipat. Jadi kalian tim mana nih? Brother Parts atau Cortec? Atau jangan-jangan tim Hippotanos? Ayo tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Like kalau suka, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.